istinjai, jika kalian selesai istinja, fala tatrukis siwaka, jangan kau tinggalkan siwak. Maksudnya jika hendak wudu, bukan habis istinja siwakan. Karena ini babnya bab ada berwudu. Jadi kalau pengen wudu, siwakan. Masuk kamar mandi, siwakan. Ya. Keluarnya juga siwak. Kalau pengen wudunya juga siwak. Jadi ada orang bilang orang sikat gigi itu menjaga kebersihan. Seakan-akan penemuan baru. Oh, Nabi ngajarin kita sehari bukan sekali atau 2 kali menyikat gigi, tapi setiap saat. Wah, kan Nabi mengatakan kepada kita, la tu'zi muslim wa la tu'zi musliman walau birihi famik. Jangan kalian mengganggu orang muslim walaupun dengan bau mulut. Ya. Apalagi dengan tangan kita, apalagi dengan lidah kita, ya. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya muslim sejati itu yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangan. Hadis-hadis semacam ini kita udah pada hafal, itu udah pada dengar, tapi kenyataannya kita seperti belum dengar. Makanya masih banyak yang ngomongin orang muslim, masih banyak yang ganggu orang muslim, masih banyak yang menggolimi orang muslim. Ada lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang kayak gitu itu punya hati tapi enggak paham. Lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi enggak dengar. Lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi kagak lihat. Apa jawabannya dari Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka layaknya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat. Nah, kalau binatang ternak nggak bikin mabarat, ya. Ini bikin mabarat seperti binatang buas. Alhamdulillah. Maka jangan tinggalkan siwak, fa innahu madharatun lil fam. Ini mutahhiratun, madharatun lil fam. Sesuai hadis Nabi. As-siwak madharatun lil fam wa mardatun lir rabb wa maskhatatun lisyaitan. Siwak itu pembersih mulut, diridhai oleh Allah dan dibenci oleh syaitan. Itu siwak. Ya. Siwak pakai apa aja boleh. Apa itu siwak? Dalkul asnan bi syai'in khashin. Menyeka atau menyikat gigi dengan sesuatu yang kasar. Itu namanya siwak. Apa aja? Oh, pakai kayu Arab boleh. Kayu Arab itu yang di sini sebutnya kayu siwak. Ya. Karena di sini nggak ada tanamannya. Sebenarnya dari luar semua datangnya kayu siwak. Nah, dia tumbuhnya di daerah tandus. Ya, sedangkan kita alhamdulillah subur. Kalau apa, dan itu lebih afdal, paling afdalnya dengan kayu Arab. Kalau enggak ada, maka dengan jaridun nakhl.
kalau apa? Batang kurma. Dengan batang kurma. Nggak ada juga dengan kayu yang wangi. Kayu yang ada aroma wanginya. Kalau nggak ada juga kayu apa aja. Kalau nggak ada juga walaupun dengan ujung baju yang kasar. Jadi kalau pengen wudu, pengen sholat, apa? Kalau kasar bajunya silakan. Cuman kalau pakai baju jangan semuanya, bentuk ke bawah keren. Ujungnya aja asal dapat sunnah. Asal dapat itu siwak. Yang masuk musala, keluar musala siwak. Jangan apa? Jangan nyelonong aja. Pahalanya lebih besar daripada yang tidak bersih. Dan as-siwak dengan sesuatu yang kasar. Nggak boleh pakai jarinya sendiri. Di bangunan kan kasar, masya Allah tangannya. Buat siwak tangannya nggak boleh. Tapi kalau buat nyiwakin orang boleh. Siwak pakai jari nggak boleh. Kalau jari sendiri, tapi kalau jadi orang boleh. Tapi minjem. Permisi, Pak, permisi minjem buat siwakan. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak boleh. Baik. Doa siwak ya, menyikat gigi dengan sesuatu yang kalau misalnya menggunakan kayu siwak, maka awalnya dengan dimulai dari tengah gigi ke kanan, ya kanan bagian atas terus ke bawah, sampai tengah naikin lagi ke kiri bagian atas, kemudian kiri bagian bawah terus begitu, seperti angka 8. Nah itu siwak. 3 kali, kemudian di lidah 3 kali, di langit-langit sekali. Itu afdalnya. Dan megangnya seperti ini. Ini kayu siwak di bagian kelingking, di atas kelingking, di bawah 3 jari, jari manis, tengah dan telunjuk, di bawah jam. Dan sunnah siwak tidak kurang dari 4 jari panjangnya. Kalau 4 jari ke bawah itu makruh. Kemudian tidak lebih dari sejengkal masing-masing. Lebih dari sejengkal masing-masing dan tidak kurang dari 4 jari. Dan kalau sudah berubah baunya, potong. Potong, kupas baru. Jangan setahun pakai itu siwak aja. Adalah. Jadi kalau sudah mulai berubah aromanya, maka potong, kupas lagi. Atau beli yang baru. Siwak kecil, siwak gampang, tapi fungsinya banyak. Fungsi dunianya membersihkan di akhiratnya Allah ridho, setan gedek. Setan kalau yang siwakan kesel kok. Kenapa kesel? Karena dengan bersiwak itu pahala dilipat ganda. Kita sholatnya bareng nih, sholatnya bareng, tapi satu dapat pahala banyak kan gara-gara ujung bajunya doang begini. Berat nggak perbuatan? Tapi pahalanya 70 kali lipat daripada yang kagak siwak. Kalau yang pakai kayu siwak itu pahalanya 70 kali lipat. Yang pakai baju juga 70 kali lipat, tapi 7 kali lipat, 70 kali lipatnya beda. Kalau yang pakai kayu siwak 70 dolar. Kalau yang pakai baju 70 rupiah. Beda apa sama? Itu istilahnya ya, maksudnya karena pakai kayu Arab itu lebih afdal.
bi ghairi siwak. Salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 salat tanpa siwak. Nah, dikiaskan kepada setiap ibadah. Wudu tanpa siwak, wudu dengan siwak lebih afdal daripada 70 wudu tanpa siwak. Masuk masjid dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali masuk masjid tanpa siwak. Nah, mulai sekarang biasain deh ujung baju ya. Tiap kita masuk ingin melakukan perkara yang baik. Siwak sunnah di setiap keadaan kecuali keadaan buruk. Ya. Sama. Wa ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah, dalam riwayat yang lain inda kulli salah. Kata Nabi apa? Kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Karena Nabi dapat wahyu, ya. Kasihan model-model kayak kita nih kalau diwajibin siwak, ya, lupa mulu di sana, ya. Nah, kalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak setiap hendak sholat. Setiap hendak. Umirtu wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khasyitu an yaktuba alayya. Nabi juga mengatakan, aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir akan dijadikan wajib terhadap. Nah, kalau Nabi udah wajib, ya, diwajibkan atas Nabi, takutnya umatnya juga wajib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki Nabiur Rahmah, Nabi ya rahmat. Makanya yang wajib dari Allah itu ya udah paling minim nih. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah wajib. Ada kewajiban-kewajiban lain seperti patuh kepada kedua orang tua, mencintai ahlul bait, dari sahabat, ya, kewajiban-kewajiban yang lain. Namun selebihnya secara umum adalah perkara sunnah. Maka jangan ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Jangan kita perhatiin yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Salah besar, ya, yang wajib itu sedikit. Jalanin yang wajib dengan benar. Setelah udah mantap baru tambahin sunnah. Yang ringan dulu kayak siwak, ya. Jangan sunnah langsung pengen sholat tahajud 1000 rakaat. Udah diantar dulu, ya. Jangan langsung baca Quran sekali sholat khatamul Quran. Dan dulu, ya, pelan-pelan. Itu dengan apa? Tahapan-tahapan yang yang sulit. Yang ringan-ringan seperti siwak, masuk masjid, mushola, kaki kanan, keluar kaki kiri, Majlis lil wudu, kemudian duduklah untuk melakukan wudu. Nah, ada yang nanya, kalau wudu di kamar mandi sah apa enggak? Ya sah. Hukumnya apa? Katanya makruh, ya. Nah, itu kalau bertanya sama ustaz tuh jangan begitu, ya. Nah, jangan, saya dengar katanya makruh. Tanya sama yang kamu dengar sama, kenapa namanya sama orang lain? Ya. Orang yang berbuat kok saya yang bertanggung jawab. Ya. Jadi tahu adab dalam bertanya.
Apa hukum berwudu di kamar mandi? Ustadz yang mengenal hukum akan mengatakan boleh, tapi makruh. Kenapa makruh? Bukan makruh wudunya, tapi makruh karena tempatnya. Karena umumnya kamar mandi itu dibuat buang hajat, dan yang keluar dari tubuh kita adalah najis. Khawatir kurang bersih, ya akhirnya timbul was-was. Nah, untuk menghilangkan was-was lebih baik jangan wudu di kamar mandi. Maka wudu di kamar mandi hukumnya makruh. Sahabat enggak? Kalau wudunya telanjang boleh enggak? Ya boleh. Enggak ada syarat wudu itu tutup aurat. Ya, sholat iya wajib tutup aurat. Kalau wudu ada tutup aurat. Tapi kurang akhlak. Ya, kurang ada. Masa lagi apa? Lagi ibadah. Tapi apa? Bahkan lagi hubungan suami istri aja sunnahnya pakai selimut. Ya, yang harus terbuka. Kalau nggak terbuka nggak jadi kita. Ya kan? Paham? Itu kudu pakai selimut. Sunnah untuk menutupi adaban. Adab sama Allah yang selalu melihat di Subhanahu wa ta'ala. Majlis lilwudhu'i mustaqbilal qiblah. Kemudian sunnah duduk. Kalau wudu itu sunnahnya duduk, kalau enggak jongkok enggak apa-apa. Dan menghadap kiblat. Tempat-tempat wudu di masjid, mushola, wudunya ngadep kiblat. Jangan asal dikit. Orang sekarang asal dikit. Coba masjid-masjid tua diperhatiin kiblat. Agar mereka wudu itu menghadap kiblat. Ala mawdi'in murtafi'in, dan duduknya di tempat yang agak tinggi. Jangan air langsung di bawah. Nah, akhirnya apa? Kecipratan. Jangan. Makanya kayak di masjid-masjid itu ada apa? Kayak tempat duduknya ya. Jadi dia kagak kecipratan. Duduknya di tempat yang tinggi agar tidak terkena cipratan air. Dan katakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, ya aku berlindung denganmu dari bisikan syaitan. Ya, gangguan syaitan. Biar kita apa? Wudunya fokus, khusyuk. Karena kalau kita khusyuk dalam wudu akan khusyuk dalam salat. Karena Nabi mengatakan at-taharah miftahus salat. Bersuci itu kuncinya salat. Bukan hanya kita ambil hadis secara zahirnya saja. Kalau mau salat harus wudu, enggak. Tapi kita ambil yang tersirat dalam ucapan Nabi, bersuci itu kuncinya salat. Ya. Kalau kuncinya udah karatan, buka gemboknya susah, ya kan? Kalau kuncinya mulus, gemboknya mulus, ya bukanya kan? Makanya kalau kita bersuci dengan khusyuk, insya Allah salat kita juga. Nah, wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung denganmu ya Allah. Nah, jangan sampai mereka pada datang, pada hadir lagi kita wudu. Dan orang lagi wudu itu jangan ngobrol. Nah, dalam riwayat orang lagi wudu itu di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Nah, lagi wudu ada mahkota dari cahaya. Kalau dia berbicara maka hilang itu. Kayak makruh lagi wudu wudu khusyuk serius. Nah, jangan ngobrol sama orang.
Baik. Thumma usil yadayka thalathan, dan cuci tanganmu 3 kali. Qabla an tudkhilahumal ina, sebelum kamu memasukkannya ke dalam wadah. Zaman dulu kan wudunya di wadah ya, di kolam. Jadi kalau misalnya sekarang udah di keran, cuci di keran ya 3 kali. Mencuci tangan di sini jika kita baru bangun tidur, bukan habis istinja. Kalau habis istinja kan tadi udah dicuci, ya, udah bersih. Nah, di sini kalau bangun tidur, karena kita nggak tahu kata Nabi SAW kemana tangan kita nginep. Ya, nginepnya di mana tangan kita? Nggak tahu. Garuk sono, garuk sini. Namanya orang lagi tidur. Ada seorang yang nggak percaya. Ya palingan juga andai kata memegang kemaluan pun gak kena najis ya. Ada yang protes sama hadisnya. Wah gak percaya sama hadisnya. Ya, kayaknya karangan orang-orang mengingkari hadis Nabi SAW. Subhanallah, malam-malam dia tidur, pagi-paginya bangun tangannya masuk setengah ke dalam kubur. Bangun tangannya di dalam. Tuhan, makanya hormati hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang lemah, yang hasan, apalagi yang sahih. Ya, hormati. Jangan kayak orang sekarang hadis dhaif dibuang-buang. Ngapain ditulis sama ulama kalau nggak perlu? Ya, ditulis hadis dhaif itu untuk menambah fadhailul a'mal. Bukan nggak dipakai. Ya, hadis dhaif nggak boleh dipakai untuk ahkam, untuk mengambil hukum nggak boleh dipakai. Nah, penempatannya mereka tuh hadis dhaif nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai dalam apa? Dalam hukum. Kayak kita bilang nih, bakyak nggak boleh dipakai ke kantor. Ya kan? Ada yang boleh pakai ke kantor pakai bakyak? Diomelin yang ada. Bakyak buat ke kamar mandi, buat menambah babaik. Jangan dilarang untuk semuanya. Itu istilah kita ya. Nah, kalau misalnya hadis dhaif itu boleh digunakan untuk menambah amal-amal saleh kita. Nah, hadis dhaif itu boleh digunakan untuk menambah semangat kita. Ya. Bukan berarti dicampakkan. Lain kalau hadisnya mungkar atau hadis maudhu, ini boleh dikesampingkan. Boleh dipakai seenaknya. Tapi kalau misalnya masih dhaif, masih boleh digunakan untuk fadhail, tapi tidak boleh digunakan untuk menunjukkan hukum halal, haram, wajib atau sunat. Jelas? Qala wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika min asy-syummi wal halakati thumma al-ghurab wal hadath wa istibahata as-salah wa la yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghasli al-wajh wa la yashubuka thumma qurbatan fika wa tamammad bi hadha. Kemudian baca doa apa? Ya Allah, aku mengharap kepadamu kemudahan dan keberkahan, ya, dan aku berlindung denganmu dari kehancuran. Nah, kemudian niat rabbul hadath. Nah, ini di sini Imam Ghazali menggabungkan antara cuci tangan 3 kali sebelum masuk ke wadah dengan cuci tangan sebagai sunnah wudu. Ya, bukan karena beliau nggak ngerti, enggak. Ya, beliau membahas tadi bukan bangun tidur, tapi menegur. Ya, jadi seakan-akan satu. Nah, kalau di fikih itu, kalau kita bangun tidur cuci 3 kali sebelum kita wudu, ini untuk kebersihan. Sunnah kalau kita ragu apakah najis atau tidak,
Kalau yakin tangan kita najis, maka wajib mencucinya 3 kali. Kalau yakin tidak najis, maka tidak sunnah mencucinya sekali. Tapi kalau pengen wudu, cuci tangannya sendiri. Ya, cuci tangan sunnah wudu itu sendiri. Dan pendapat Imam Al-Ghazali di kitab ini khilaful mu'tamad, berbeda dengan yang mu'tamad. Jadi kita akan jelaskan ya. Niat mengangkat hadas. Jadi lagi cuci tangan, niat mengangkat hadas. Nawaitu at-taharah lis-shalah, nawaitu wudu al-raf'il hadatsil asghar. Hada laisa al-mu'tamad. Bukan pendapat yang kuat. Yang kuat adalah niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Nawaitu sunnah wudu. Atau nawaitu an atiya sunnah wudu. Aku niat untuk mendatangkan sunnah-sunnah. Kenapa kata ulama kalau niat raful hadas saat awal, maka akan kehilangan sunnah kumur-kumur dan cuci hidung. Apa sih istinsyak bahasa Indonesianya? Membasuh hidung dah ya, tapi gampang. Kehilangan kenapa? Karena bibir, hidung itu bagian dari wajah. Kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, maka yang sunnah gugur. Ya kan? Kita kumur-kumur, udah kecuci nih, kan kita udah niat apa? Niat apa? Niat mengangkat hadas, ya. Kena muka, ya udah kumur-kumurnya hilang. Oh, kata sebagian ulama bisa masih kumur-kumur bekas sedotan. Ya, berakhir kan nggak kena bagian apa? Bagian luar bibir. Tapi basuh hidung gimana bekas sedotan? Sakit. Nah, makanya lebih afdalnya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Nanti begitu mencuci muka, niat lagi ya. Nawaitul wudu'a. Saya niat sama. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah harus dihadirkan dengan niat melaksanakan sunnah. Sedangkan sunnah-sunnah yang terjadi setelah mencuci wajah, maka tidak perlu menghadirkan niat melaksanakan, karena otomatis ya. Kalau yang sebelumnya harus dihadirkan. Sama itu alasan sebagian ulama, sebagian lain tetap mengikuti Imam Al-Ghazali. Istibahatus shalah, atau agar diperbolehkan salat ini bagi orang yang salis, yang keluar hadas terus menerus, ya orang istihadah, wanita istihadah, atau yang ambeien, atau yang beser. Ini niat wudunya nggak boleh nawaitu wudu alirafil hadatsil asghar, tapi niatnya nawaitu taharat al-istibahati fardhu shalah. Aku niat bersuci agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu dunia, ya beda. Oleh yang bagian tak niat juga keberangkatan wajah, dan gak boleh niat kita itu hilang. Menurut pendapat yang ini, sebelum mencuci muka harus hadir terus, ya sampai mencuci. Setelah mencuci muka, niat itu hadirnya secara hukum saja. Maksudnya gimana? Yang penting tidak melakukan sesuatu yang keluar dari wudu. Gak ngobrol ya. Orang-orang wudu baru ngobrol. Mau tadi kan? Ada nggak sih? Karena niatnya nggak ada. Jadi Allah tidak menggabungkan
dua perkara dalam satu hati. Ya, jadi niat itu harus murni. Makanya di antara yang membatalkan salat ngomong, ya kan? Karena hatinya tidak hadir. Baik. La yasihu wudu. Kalau kayak gitu wudunya enggak sah. La yasihu wuduka. Tumahu ghurfatan li bika wallahu a'lam. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang umur lainnya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada yang bertanya? Ya, insyaallah minggu depan udah pada punya siwak ya. Dan Bang Iwan suruh apa? Jualin sama jamaah, tapi jualan jangan di musala sama di masjid ya, berkah. Dan kita cariin di condet Insya. Belajar pakai siwak, ya, belajar pakai siwak, pahalanya besar, ringan, ya. Siwak sebenarnya dicuci kalau dipakai, ya. Setiap kali wudhu deh minimal basuh dulu, basahin dengan air. Dan kalau nggak ada air, basahin dulu pakai ludah. Belum dipakai, basahin dulu pakai ludah. Jangan lagi keras-keras dipakai, berdarah ntar businya ya. Ya. Masalah siwak kan itu dia Nabi. Kalau sekarang bisa diganti dengan yang lebih mungkin dalam dunia kesehatan gitu. Pepsodent atau kumur-kumur misteri itu lebih bersih gitu menurut itu kan katanya lebih bersih. Katanya lebih bersih. Yang namanya kimia itu pasti ada efek, ya kan? Katanya lebih katanya dokter kan lebih bersih kan? Ya. Ini katanya Nabi, mazharatun lil haq. Mana lebih kita yakin? Kata Nabi apa kata dokter? Sorry dokter ya. Kalau Nabi udah ngomong, lu mau ngomong 1000 kali sorry. Tapi kalau memang apa? Tetap kita hormati pendapat dokter pakai Listerine. Tapi lihat alkohol apa enggak, itu najis. Dia. Jadi kita harus apa? Harus ambil kabar dari Nabi, karena Nabi itu dapat wahyu. Sedangkan dokter ngeraba, nyari-nyari, ya. Nabi dapat wahyu, dikasih tahu sama Allah. Siwak mazharatun lil haq, wa marbatun lil rabb. Listerine ada enggak marbatun lil rabb? Listerine ada enggak masqatatun li syaitan? Ini dapat kabar dari langit dokter. Sorry dokter ya. Agar ada lagi. Masalah lihat dalam sesuatu pekerjaan itu harus sadar gitu ya. Kalau mengerjakan sesuatu dengan niat itu dalam sesuatu hal harus dibarengi gitu ya. Ya, setiap mengerjakan perkara yang baik harus dibarengi dengan niat. Niatnya apa? Lurusin niat kita yang mau ngaji nih, lurusin niat kita. Niat pengen ke masjid, ke mushola, pengen silaturahmi, pengen nimba ilmu, ya. Kalau di jalanan ada yang kesulitan, niat ngebantu, ya banyak niat. Walaupun sampai sini nggak ada yang terjadi, kita dapat pahala. Ini niat-niat kan salafun saleh dari kecil tuh anaknya diajarin nih. Diajarin niat yang banyak. Adapun perbuatan buruk nggak perlu nih. Biar niatnya baik tetap aja dong. Masih ada lagi.
zikir. Kemarin itu kan bahas tentang masuk ke toilet ya. Itu kan ada larangan kita berzikir di dalam toilet. Nah, kan rata-rata musola muslim itu kan gabung sama toilet atau tempat wudhunya. Nah, sedangkan di sini kan ketika wudhu kita baca bismillah tuh. Nah, itu kan termasuk lafaz zikir tuh, hukumnya gimana? Dijaharkan atau di dalam hati aja? Iya, disunnahkan untuk kita baca, ya dibaca. Nah, tapi baca jangan kencang. Nah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasanah. Baca seperti itu. Ya, jangan baca kencang-kencang. Karena zikir makruh kecuali mawarat, kecuali yang ada riwayatnya. Nah, seperti halnya berdiam saat salat makruh kecuali yang disunnah. Jadi yang dimakruhkan itu membawa zikir yang tidak diriwayatkan.